Halo Sobat Link Society, kembali lagi nih. Hari ini kita akan membahas mengenai hakikat komunikasi intrapersonal. Bahasan pertama, kita mulai dari komunikasi intrapersonal yang merupakan penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri komunikator sendiri. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Selanjutnya ada sensasi. Sensasi sendiri merupakan proses penangkapan stimulus berupa pesan atau informasi verbal maupun non-verbal. Macam-macam sensasi. Terdapat berbagai macam sensasi. Pertama, sensasi penglihatan dengan alat indera mata, yaitu berfungsi untuk menerima informasi pada tahap awal dan jendela yang menghubungkan manusia dengan dunia. Yang kedua, sensasi pendengaran dengan alat indera telinga, yang berkemampuan untuk mengenali suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Yang ketiga, sensasi perabaan, yaitu kulit. Dengan alat peraba ini, kita bisa merasakan permukaan benda yang halus atau yang kasar, basah maupun kering. Yang keempat, sensasi pengecapan, yaitu lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang memiliki kemoreseptor. Yang kelima, sensasi penciuman, yaitu hidung. Dengan alat penciuman, kita dapat membedakan mana yang wangi dan mana yang bau. Lalu, apa syarat-syarat sensasi? Syarat pertama, objek yang diamati harus menimbulkan stimulus yang mengenai indera atau reseptor sehingga terjadi sensasi. Syarat kedua, kepastian alat indera yang cukup baik serta saraf sensoris yang baik sebagai penerus kepada pusat otak untuk menghasilkan respons. Yang ketiga, pengalaman, lingkungan, dan budaya memengaruhi kapasitas alat indera yang memengaruhi sensasi. Proses dari sensasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama proses fisik, yang kedua proses fisiologis yang berhubungan dengan kondisi fisik, dan yang ketiga adalah proses psikologis. Proses atau faktor yang mempengaruhi sensasi. Yang pertama ada dari faktor internal, yaitu kondisi alat indera, saraf, dan otak. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu kuat lemahnya stimulus, distraksi, jarak stimulus, dan durasi stimulus. Persepsi adalah proses pemberian makna terhadap informasi yang ditangkap oleh sensasi. Pemberian makna ini melibatkan unsur subjektif. Nah, contohnya ketika Anda berkenalan dengan orang baru di bus, Anda pasti melihat penampilannya lusuh, namun ketika Anda berbicara dengannya, ia ternyata menunjukkan cara bicara yang sangat baik dan mengesankan. Dan ternyata ia adalah orang yang cerdas. Terdapat beberapa perbedaan antara persepsi objek dan persepsi intrapersonal. Pada persepsi objek, stimuli ditangkap melalui benda-benda fisik, seperti gelombang cahaya, gelombang suara, temperatur, dan sebagainya. Namun pada persepsi intrapersonal, stimuli mungkin sampai kepada kita melalui lambang-lambang verbal atau grafis dengan mengacu pada pola-pola informasi yang telah ada sebelumnya dalam ingatan kita. Nah, yang kedua, pada persepsi objek, bila kita menanggapi objek, kita hanya menanggapi sifat-sifat luar objek tersebut. Kita tidak meneliti sifat-sifat batinnya objek tersebut. Namun pada persepsi intrapersonal, kita mencoba memahami apa yang tampak pada alat indera kita dan bagaimana kita memaknai objek tersebut secara subjektif. Pada persepsi objek tidak bereaksi kepada kita. Kita pun tidak memberikan reaksi emosional kepadanya. Dalam persepsi objek relatif tetap. Namun, dalam persepsi intrapersonal, objek tidak tetap karena manusia berubah-ubah dan dapat memunculkan bias. Kerangka rujukan atau yang disebut frame of reference. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi lazim disebut sebagai kerangka rujukan. Weber dan Zener dalam tahun 1999 menunjukkan bahwa penilaian terhadap objek dalam hal beratnya bergantung pada rangkaian objek yang dinilainya. Kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan yang diterima. Struktural yang menentukan persepsi ada 4. Yang pertama, bila kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. 2. Mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteks. 3. Sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya. 4. Objek atau peristiwa berdekatan dalam ruang dan waktu, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama. Memori dan mengingat. Memori adalah proses penyimpanan informasi dan evaluasinya dalam kognitif individu, yang kemudian informasi tersebut akan dikeluarkan dan diingat kembali pada waktu tertentu secara sadar atau tidak sadar. Proses dalam memori. Yang pertama, perekaman atau recording. Proses pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sistem saraf internal. Yang kedua, penyimpanan atau storage. Proses yang menentukan berapa lama informasi itu berada, di dalam bentuk apa dan di mana. 3. Pemanggilan retrieval. Proses mengingat kembali menggunakan informasi yang disimpan. Berpikir adalah proses mengolah dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang terbentuk dari hasil memori. Dan selanjutnya, proses dari berpikir terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengambilan keputusan atau decision making, yang kedua pemecahan masalah atau problem solving, dan yang ketiga adalah berpikir kreatif atau creativity. Dua macam cara berpikir. Yang pertama berpikir autistik, yaitu yang dimana individu berpikir untuk melarikan diri dari kenyataan serta melihat hidup sebagai gambaran fantasi. Dan yang kedua adalah berpikir realistik, yaitu berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.